Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga akan meninggal dunia. Sepeninggalan para rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau, karena mereka tidak lagi berpedoman sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia memiliki pedoman. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril setelah berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan merupakan penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya sebelumnya. Sahabat budiman, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran diidealkan menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kutinggalkan untukmu dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Hakim. Dari hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa manusia tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupannya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Dalam hadis yang bersumber dari Huzaifah bin Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meramalkan kelak pada suatu masa akan terjadi perpecahan dan perselisihan sepeninggalan beliau. Huzaifah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa yang Paduka perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal itu?" Beliau menjawab, "Pelajarilah kitab Allah dan amalkanlah, karena itu solusinya." Lalu aku mengulang pertanyaan itu 3 kali dan Rasulullah juga menjawab, "Pelajarilah kitab Allah dan amalkanlah, karena itu kunci keselamatan." Sahabat budiman, sebagai umat Islam, kita wajib untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya. 4 kitab tersebut yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran sebagai penyempurna seluruh kitab diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Sahabat budiman, adapun kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab-kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan kepada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita kenal dengan ajaran tauhid.